Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, ini merupakan channel kedua saya. Saya di channel ini akan berbicara tidak tentang masalah Wahabi Salafi, atau khususnya bukan untuk Salafi Wahabi. Kalau di channel kajian kitab Turas itu memang nanti dikhususkan berbicara tentang kelompok Wahabi Salafi ya. Di sini saya lebih akan memfokuskan berbicara tentang masalah mungkin ya yang berkaitan dengan nasab, begitu bahasanya ya. Kita akan nanti melihat sebenarnya polemik ini bagaimana menurut pandangan saya ya, begitu. Karena kalau kita lihat atau saya lihat belakangan hari ini itu tambah panas seperti itu. Sebenarnya bagaimana sih kita menyikapinya itu berdasarkan sebenarnya pandangan yang memang rahmah bahasanya begitu, atau pandangan yang bijak sebenarnya. Ini menjadi apa ya? Menjadi penting buat saya, sebab kalau tidak bersuara juga ketika kita mempunyai satu pandangan dan kita bisa untuk menyuarakannya, maka itu menurut saya kita berdosa begitu kalau tidak menyampaikannya. Saya begini memulai video ini memulai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi semua alam. Jadi perlu diingat, Nabi Muhammad ini bukan bahasanya itu bukan hanya miliki atau dimiliki oleh dzurriyyah saja, tapi dimiliki oleh semua umat Islam. Jadi semua umat Islam ini berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW tanpa ada harus keterkaitan dengan siapapun, baik dzurriyyah atau tidak. Jadi jangan dibahasakan begini, untuk dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW atau rahmatnya Nabi, kita harus menyayangi dzurriyyah atau apa, tidak. Kalau kita berbicara rahmat, Nabi Muhammad itu sudah rahmatan lil alamin, memang diutus untuk rahmatnya alam ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada keterkaitan dengan siapapun. Untuk mendapatkan rahmatnya Nabi Muhammad misalnya, kita harus menyayangi dzurriyyah, tidak ada. Mau menyayangi atau tidak, tetap kita dapatkan rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Karena rahmat di sini adalah bermakna umum. Karena Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini sebagai rahmat bagi semua alam, begitu. Dengan tanpa embel-embel harus begini dan begitu. Kita akan bahas pemikiran ini pertama dalam tafsir At-Tabari. Di dalam tafsir At-Tabari, lafaz al-alamunah dikatakan man amana bihi wa saddaqahu wa ata'ahu. Jadi rahmatnya Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad ini menjadi rahmat bagi semua orang yang iman terhadap Nabi Muhammad, membenarkan dan taat kepada Nabi Muhammad SAW dengan tanpa embel-embel apapun. Kemudian wa aulal qaulaini fi dzalika bis-shawabi al-qaul alladhi ruwiya 'an Ibni Abbasin wa huwa anna Allah arsala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan li jami'il alami mu'minihim wa kafirihim. Itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam ini, baik bagi orang mukminnya atau kafirnya. Jadi Nabi Muhammad ini menjadi rahmat di dalam alam ini, bukan hanya untuk orang misalnya harus menyayangi begini atau menyayangi itu, gak ada. Rahmatnya Nabi Muhammad ini bagi semua alam, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Karena Allah Ta'ala ini belas atau istilahnya itu rahmat, menyayangi semua hambanya dengan tanpa tebang pilih, begitu. Fa'amma mu'minuhum fa'innallaha hadahu bihi wa adkhalahu bil imani bihi wa bil amali bima ja'a min indillahil jannata wa amma kafiruhum fa'innahu dafa'a bihi anhu ajilal balai alladhi kana yanzulu bil umami al mukadzibati rusulahu bin qablihi. Tapi begini maknanya rahmatnya itu. Rahmat bagi orang mukmin, apa artinya rahmat bagi orang mukmin? Artinya adalah Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada orang mukmin itu. Jadi orang yang beriman mendapat petunjuk atau memberikan petunjuk terhadap orang mukmin itu dan memasukkannya dengan imannya tadi ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalnya juga orang bisa memasukkan Allah Ta'ala kepada surganya, begitu. Wa adkhalahu bil iman bihi wa bil amali bima ja'a min indillah. Jadi Allah Ta'ala itu dengan petunjuknya bisa orang itu beriman.
dengan amalnya. Nanti setelah beriman, orang itu beramal dengan amalnya, masukkan orang tersebut dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir yang disebut mendapatkan rahmatnya Rasulullah Muhammad SAW adalah yang asalnya umat terdahulu itu kalau tidak taat, menentang terhadap perintahnya Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala langsung berikan adab padanya. Tapi umatnya Nabi Muhammad, karena mendapatkan rahmatnya Nabi Muhammad, yang kafir pun yang seharusnya ditimpa musibah atau adab ketika menentang atau tidak taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi semua alam, maka adab itu tidak langsung turun. Begitu. Kemudian kalau kita lihat makna ayat ini di dalam kitab Tafsir Al-Mawardi, di sini dikatakan qauluhu azza wa jalla wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin fi ma urida bihadir rahmah wajhani. Jadi yang dimaksud rahmah di dalam ayat tersebut ada dua. Pertama atau ahaduhuma al-hidayatu ila ta'atillahi wastihqaqi thawabihi. Pertama adalah hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada alam ini, agar taat pada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsani annahu ma rufi anhum min adabil istisalih. Kedua, mereka ini diangkat dari adab yang seharusnya langsung diturunkan. Jadi kalau seseorang di zaman terdahulu itu ketika melakukan kesalahan langsung diberikan adab. Ketika umatnya Nabi Muhammad tidak langsung. Jadi tidak langsung ketika melakukan satu kesalahan atau menentang terhadap Allah Subhanahu wa taala langsung diberikan adab, tidak. Tapi ditangguhkan dulu. Jadi kalau kita melihat ayat ini, bahwasanya memang Nabi Muhammad itu menjadi rahmat, tidak tebang pilih begitu bahasanya, meskipun dengan pengertian yang tadi. Kemudian begini, kalau kita melihat di dalam polemik nasab ini, seseorang yang pro terhadap misalnya Ba'alawi, yang pro terhadap yang Wali Songo, yang pro terhadap Ba'alawi, kadang ada sebagian dari kelompoknya ini sendiri atau habaibnya sendiri atau dari muhibbinnya yang mencela yang Wali Songo atau Duriyah Wali Songo. Adapun juga kadang ada yang dari Duriyah Wali Songo atau muhibbinnya yang mencela habaib ini atau Ba'alawi dan muhibbinnya atau pengikutnya. Apakah kalau begitu dilegalkan dalam artian begini, kalau saya misalnya percaya terhadap Ba'alawi, bolehkah saya mencela kepada Duriyah Wali Songo? Kan Duriyah Wali Songo menurut saya kan bukan Duriyah Rasulullah Muhammad SAW, atau sebaliknya begitu. Bagaimana kalau begitu? Maka kalau kita lihat di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena masing-masing ini adalah berkemungkinan adalah Duriyah Rasul. Dari pihak Ba'alawi misalnya, ini kan berkemungkinan menurut muhibbinnya mereka, dan Wali Songo juga begitu, berkemungkinan menurut muhibbinnya mereka. Jadi jangan begini, misalnya contoh dari Wali Songo misalnya mencela yang Ba'alawi, sama yang muhibbinnya Ba'alawi kemudian dimarahi, dicaci dan dimaki, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ini berkemungkinan Duriyah Rasul juga. Begitu juga pun sebaliknya, tidak usah saling mencela begitu. Tapi ketika ada suatu pertentangan makol atau i'tiqad, maka berikan hujah masing-masing, tidak usah mencela begitu. Karena kalau kita lihat di keterangan mausu'ah ini begini, hukmu sabbi alil baiti. Jadi semua kalau berkemungkinan alil baiti dengan hujahnya masing-masing, hujah yang mendukung atau penolakan masing-masing, maka nggak boleh. Ajma'a fuqaha'ul madzahibi ala anna man syatama ahadan min alihi sallallahu alaihi wasallam misla musyatamatin nasi fa innahu yudrabu darban syadidan wa yunakkalu bihi wa la yasiru kafiran bisyatmi. Jadi bahasanya itu seseorang yang mencela keluarga Nabi itu nggak boleh begitu. Meskipun nanti kita Alu Muhammad ini siapa, kita nanti bahasnya panjang lebar, mungkin saya akan jelaskan atau sedikit menjelaskan. Sebenarnya sudah banyak dijelaskan oleh YouTuber sejak mungkin 2 tahun atau setahun yang lewat, tapi coba merefresh lagi begitu bahasanya.
Maka tidak boleh mencela alil baiti atau ahlil baitin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kedua kelompok ini, yang Ba'alawi atau yang Wali Songo, itu sama-sama berkemungkinan dzurriyyah Rasul berdasarkan kepercayaan atau dalil atau hujah mereka masing-masing. Jadi kalau menurut pandangan saya, jadi teman-teman yang pro terhadap Ba'alawi, jangan mencela, mengejek atau merendahkan yang dzurriyyah Wali Songo ataupun sebaliknya. Kan begini, karena memang kalau saya lihat yang banyak misalnya kelompoknya ini Ba'alawi, yang pro terhadap Ba'alawi, karena yang Wali Songo misalnya sedikit, kemudian mencela di panggung-panggung, di mimbar-mimbar, itu nggak boleh. Itu menurut pandangan saya, karena tidak ada sesuatu yang legal atau melegalkan boleh mencela saudaranya muslim atau seiman. Tidak ada yang memperbolehkan seperti itu. Karena itu maka tidak pantas menurut saya mengaku muslim tapi mencela sesama muslim, nggak boleh. Kalau tidak sepakat boleh. Jadi misalnya saya tidak sepakat terhadap Ba'alawi atau tidak sepakat terhadap Wali Songo, itu boleh. Saya tidak sepakat terhadap keduanya atau pro terhadap salah satunya dengan hujahnya saya, boleh kayak gitu. Karena ini merupakan istimbat yang masih terbuka ruangnya, dari keduanya bisa benar dan bisa salah itu dengan data masing-masing begitu. Sekarang sudah mulai begini bahasanya terbuka. Dulu kalau kita lihat amati sosmed, saya mengamati sosmed selama 1 tahun. Dulu pernah dzurriyyah Wali Songo ditanyakan, kalau memang misalnya begini ya, kamu bukan dzurriyyah Wali Songo karena 500 tahun itu tidak ada fakta sejarahnya begitu, atau manuskripnya itu tidak ada. Kalau memang kamu memang benar-benar dzurriyyah Wali Songo, cuma mana manuskripnya, mana ini dan itunya begitu. Sekarang kemudian ditanya balik begitu, atau counter-attack begitu, mana buktinya kalau kamu memang dari Rasul, dari misalnya dari Habib Ubaidillah gitu, bagaimana, mana itu buktinya gini dan itu. Kan juga sama sebenarnya, fair begitu ya. Jadi sebenarnya tidak usah saling mencela begitu, cukup bela dengan narasi ilmiah begitu, tidak usah saling merendahkan. Yang saya sayangkan atau sangat saya sayangkan apa? Begini, ada dari ya kelompok yang Ba'alawi atau Habaib atau yang Wali Songo, mereka dipandang sebagai kiai, dipandang sebagai panutan, dipandang sebagai seorang yang alim, tapi mereka menggunakan bahasa atau membela nasabnya begitu bahasanya, atau membela kelompoknya dengan narasi mencela atau merendahkan. Itu saya memandangnya bagaimana? Kami sebagai orang-orang bodoh sebenarnya itu melihat itu sangat tidak elok atau tidak pantas untuk, atau tidak pantas dilihat begitu ya. Orang-orang alim itu bukan tidak boleh untuk berseteru di antara orang-orang alim yang lainnya, itu sudah menjadi sunnahnya orang alim atau sunnah ulama terdahulu. Tapi gunakanlah cara-cara ilmiah. Jangan saling mencela, merendahkan. Misalnya katakan, misalnya hujahnya ini kamu tidak kuat, maka kasihkan hujahnya kamu yang kuat ini begini. Begitu juga sebaliknya, yang A mengatakan hujah B ini tidak kuat, yang kuat begini. Itu kasih begitu. Kalau begitu kan enak, masyarakat memandangnya enak perbedaan ini. Bukan saling mencaci, si A mencaci. Misalnya begini, Ba'alawi mencaci yang dzurriyyah Wali Songo, dzurriyyah Wali Songo mencaci yang Ba'alawi. Dilihatnya ini malah tidak enak. Malah terkesannya begini, kedua kelompok ini ingin menyambungkan kelompoknya masing-masing terhadap Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk dunia. Itu yang nggak bagus dilihatnya oleh masyarakat. Kalau misalnya kita lihat perbedaan ulama terdahulu, mereka berbeda untuk limaslahatil ummah, bukan untuk kepada dirinya dan pada golongannya. Begitu. Saya harapkan para sadah kita, sadah dari Ba'alawi, sadah dari Wali Songo, berikan contoh kepada kita-kita yang orang awam, orang bodoh, berikan contoh bahwasanya perbedaan ini menjadi perbedaan yang rahmat, yang tanpa ada cacian dan celaan begitu. Kalau andaikan diskusi ilmiah gitu kan bagus begitu. Menurut saya begitu pandangan saya sebagai orang orang bawahan, orang bodoh yang nggak tahu apa-apa begitu. Saya harapkan kita kalau merasa sebagai orang yang alim, sebagai orang yang dipanuti atau panutan gitu, memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat. Itu harapan saya begitu. Lah, di video ini saya akan memberikan tanggapan-tanggapan itu. Misalnya nanti tentang masalah yang terhadap yang Ba'alawi atau yang lainnya, beri tanggapan yang secara ilmiah, tidak berdasarkan caci maki atau kefanatisan atau ketaasupan begitu. Karena sesuatu kalau sudah kita nilai dengan ketaasupan kita, kefanatisan kita,
maka kita menilainya atau berikan natijah itu tidak akan yang yang objektif, tidak, tapi akan berat sebelah, begitu bahasanya. Mungkin ini ya pembukaan saya terhadap channel saya. Semoga ini memberikan nanti manfaat kepada saya dan kepada umat. Tujuannya saya membuat channel baru ini, satu, ingin memberikan, pertama, li'a'la'i kalimatillah, kedua, untuk nasrul haqqi, atau bahasanya di pesantren itu adalah idharul haqq, menjelaskan atau menampakkan atau mengatakan yang benar, begitu bahasanya. Meskipun saya tidak menjadi atau saya tidak mengatakan saya adalah satu-satunya orang yang pasti benar, tidak. Saya akan coba berbicara sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan ilmunya saya, begitu. Apakah mungkin salah? Mungkin salah, sangat mungkin salah, karena manusia yang tidak bagus itu adalah manusia di dalam hatinya yang meyakini bahwasanya dia paling benar, orang lain itu salah. Itu nggak bagus. Tetap kalau dirinya merasa benar di dalam satu, misalnya pandangan hukum, maka seperti ulama terdahulu, kita cara membenarkan atau cara mentahkiknya diskusi, begitu. Kalau diskusi, kalau memang misalnya nanti kita paling bagus pemahamannya atau paling sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan ulama salaf, berarti kita yang paling mendekati kepada kebenaran, begitu nanti nalarnya, begitu, atau konteksnya atau caranya, begitu nanti. Kalau begitu bagaimana? Bagus nanti, begitu. Pokoknya kalau cara-cara saling ngotot, menghina, itu tidak bagus sama sekali, begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semuanya menjadi orang yang selalu diberikan hidayah, petunjuk, ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan pertolongan di dalam dunia kita, di dalam agama kita, di dalam akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.